Wilujeng dan netralis dimanapun Anda berada, tak lelah kami itu selalu menemani dimanapun Dimas Wilujeng berada. Selama 1 minggu tetap pantengin kita ada di YouTube dan Facebook, di mana kita selalu memberikan, menemani untuk membuka wawasan terkait dengan seni, budaya, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Ya tentunya cinta juga lah. Betul, cinta, hankam juga, ketertiban dan lain sebagainya. Ya, semuanya hanya ada di podcast Curi Gede. Open your mind. Tentunya kita selalu membawa narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Nek seni ya seni, orang seni mlebu ning ekonomi. ya, tapi sih kok politik. Enggak juga. Ya. Setahun ini pokoknya aku kosong. Ya, siapakah narasumber kita kali ini? Monggo sekalian pantai apinya nanti. Lu ada pantai api? Lu ada. Oh, yang bacakan siapa? Ya panjenengan. Oh iya. Langsung pantai api. Ya. Dan Baik, narasumbernya diperkenalkan. Ya, narasumber kita kali ini adalah tokoh seni dan budaya. Seni budaya lagi. Ya. Paring asmo Mas Purwo Suleksono. Ya. Purwo. Ji, Mas Purwo. Panggilannya Pak Leksono apa Pak Purwo? Pak Purwo. Pak Purwo. Disebutkan Pak Purwo, rumah Pak Son. Oh, kalau di sini berarti Pak Leksono. Monggo. Nah, Kalau di RT Pak Son. RW. Kelurahan dan kecamatan. Pak Son itu apanya klakson? Dan kalau Pak Son kan memberikan seni-seni, kalau klakson kan bilang kualitas dulu ya. Berbegini. Mas Purwo. Ya. Jadi sebelum kita podcast ada yang namanya sesi pantai api. Nah, pantai api ini narasumber harus memilih salah satu kata dari 2 kata yang saya ucapkan secara cepat tanpa berpikir. Ada 10 pertanyaan. Yo, kadang ono provokator juga Pak. Sampun siap? Siap. Iya. Tarik nafas dulu. Memang ini gak tarik nafas. Yang pertama, tembang atau syair? Bang, Rasa atau laras? laras. Semedi atau apa? Semedi. Tenang atau mengalun? Mengalun. Gong atau kendang? Kendang. Nuansa atau warna? Nuansa. Jawa atau Nusantara? Jawa. Didik atau ajar? Didik. Tradisi atau budaya? Tradisi. Yang terakhir, riwayat atau warisan? Riwayat. Bes. Gitu ya. Jadi lebih ke proses, semuanya lebih ke proses. Semuanya lebih ke internal. Jawa semedi. Oke. Pak, jenengan Terus ada juga kendang. Jadi Kendang. kalau gong itu kan terakhir, nah finish kan terakhir. Nah makanya kendang proses. Proses ya. Riwayat juga proses. Iki senengane ngendangi wong ya. Pak Polima. Nek iki ngegongi wong kae. Iki bisa iki. Kebanyakan kan di nomor 10 tadi kan Iya. apa? Riwayat. Atau warisan. Mau saiki kabeh seneng warisan. Ya Pak ya. Iki mau riwayat ya, Pak ya? Riwayat. Iya. Seneng warisan itu lah ono warisane. Nah nek ora ono terus piye? Riwayat apa harus diwariskan? Kan gitu juga. Aku wis iki kepada aku. Gendang. Nggih, Mas Purwo. Iya. Jenengan iki guru nggih. Alhamdulillah ya. Guru apa nih? Guru seni budaya Di SMP Negeri 1 Pelumpang. guru seni budaya. Seni budaya, cuman ada tahun ini saya diperbantukan bahasa Jawa. Bahasa Jawa juga. Bahasa Jawa juga agak main-main sih, 10 kelas 20 jam. Jadi memang kita krisis nih, guru bahasa Jawa kurang. Guru bahasa Jawa. Pak Denny ngelamar jadi guru bahasa Jawa. Sakit. Ya. Nggih. Terus Nggih. iya. Nggih. Isone tok. Ya. 20 jam itu per minggu atau sebulan atau per minggu ya? Per minggu dua. Berarti kalau Kalau sama seni budaya ya 20 Oh, iya. yang bahasa Jawa, Nggih. seni budaya 15, tapi 35 35 guys. 35 jam. Itu rekor biasa. Ada temen di Soko tadi ketemu sampai 50 berapa jam. Seminggu itu. Ya.
Ya, berarti kan kalau sebulan ya 200. Iya. Kalau kita kan berjam-jam Pak, bedino basa moko gitu. Wong sing kene sing nglakoni iki pelajaran. Didik iki mau lho. Didik. Nggih, Bapak. Nah, itu wajar. Itu murid-muridnya ya pada seneng itu. Kalau bahasa Jawa ya? Iya. Bahasa Jawa itu kita berupaya untuk membuat anak-anak senang. Oke. Jadi agak riskan juga, agak prihatin juga ketika kita ngasih materi bahasa Jawa ke anak-anak. Bahasa Jawa aja sudah kritis ini. Iya. Lah kerawutan terus gimana terus? Ya, bahasa Jawa kritis sekarang. Krisis. Jadi krisis. Saya prihatin sekali ya, dari keprihatinan itulah satu guru ya. Jadi dulu dari kecil suka Jawa. Ya. Nah, dari keluarga seniman Jawa, akhirnya saya termotivasi untuk belajar dapat nilai bagus tuh dari bahasa Jawa. Oh begitu. Yang paling bagus bahasa Jawa. Yang paling bagus bahasa Jawa. Bukan matematika, ekonomi, enggak ya. Ya. Jadi dari SD itu nggak mengerti kalau sekolah itu harus pinter, harus dapat nilai bagus. Ketika saya SMP termotivasi, saya anaknya dalam buyut saya dalam, bahasanya dalam. Kok bahasa Jawanya elek? Iya. Terus saya belajar sungguh-sungguh, nilainya bagus terus. Nah dari nilai bagus bahasa Jawa saya termotivasi untuk belajar yang lain. Dari situ malah. Iya, prestasinya naik. SMP itu lumayan gitu. Udah bagus lah, 5 besar terus gitu. 5 besar. Terus SMA agak frustasi. Ya. Frustasi biasanya karena cinta. Frustasi bahasa Jawa, frustasi apa? Masa puber biasanya. Itu juga seni juga. Seni ya. Frustasinya gini, saya pengennya masuk ke SMA 1. Oke. Waktu itu kan acuannya Danem ya. Ya. Syarat masuknya 41,00. Terus tinggi. Danem saya 40,7. Harus sidik. Saya enggak masuk ke sana, masuknya SMA 2. Loh ya gak mungkin dong. Ya SMA 1 toh. Semua SMA kan 1. Iya, waktu itu 1 2. Iya kan? SMA 2 pun 1 kan? Cuma 1. Lah ini Kelasnya banyak. seninya harus ini di sini Pak. Makanya kita bicara seni ya. Ya. Saya waktu itu kagol apa namanya? Kecewanya itu karena saya tidak bisa menyalurkan seneng karawita. Di situ ada guru-guru yang luar biasa tuh Pak Suwargini, Pak Lasimin, Bapak sendiri, Bapak saya juga ngajar di sana. Di SMA 1 Karawitan. SMA 1 karawitan. Karena saya tidak diajari sama Bapak, saya pengennya ke sana. Ya. Jadi, Tapi SMA 2 enggak ada karawitan? tidak ada. Oh, enggak ada ya. Ada. Baru aja itu. Tahun berapa? Tahun 2010 mungkin baru ada. Berarti semenjak SMA karawitannya itu atau udah lama Gini, sebelumnya? kalau agak panjang sedikit ceritanya gak apa-apa ya? Oh iya nggak apa-apa. Ini Yosat itu. Sebenarnya cerita sampai habis ya. Nanti diedit. Kita tambah senang tinggal cerita kan gitu. Iya. Jadi ceritanya gini, ya, sering kali juga sama teman-teman kalau tak ceritakan ya bersama. Iya. Dari kecil keluarga bapak saya itu kan seniman. Murni, Pak. Dalang. Yang dalam baik. Baik. Mbah Dalang bapak itu pencipta gending. Pencipta gending. Iya. Gending. Pencipta lagu. Oh. Ya lagu-lagunya fenomenal kayak Palangan Ronggelawe itu bapak yang ya. Sekarang masih dipakai itu? Masih. Oh lah. Jadi lagu-lagu di Tayuban itu gending-gending Tayub. Misalnya Sekarang koplo Pak ditanya. masih yang klasik masih. Oh iya. Itu dapat royalti, Pak? Ya enggak. inilah bangsa kita. Kalau royalti ini. Tapi diakui sudah seneng kok. Iya waktu itu kan gitu. Terus pokoknya gendingnya di nenek uang senang aku baru senang. Itu diakui disamakan akreditasi. Iya. Ya belakangan Mas Joko yang di Dewan Kesenian itu mengupayakan untuk dapat uri-uri. ya, Iya. didaftarkan itu. Ya. Tapi sudah berhasil apa belum? Proses katanya. Mas Joko Wahono, Ya. Joko Wano. Kemarin itu sempat teleponan terus saya sendiri juga
gimana ya? Pesannya bapak gitu soalnya. Oh namanya royalti kok nggak royal banget? Karena ada I-nya di belakang. Oh iya. Mati ya. Iya. Dan kalau orang dulu kan sepenting iki laguku, oh lagunya kayak kan wis seneng. Bahkan dikatakan lagu gue nggak mau. Oh gitu. Oh. Lagu ini sama ini bapak malah beli. Sama tuh masih kecil tuh kecewa gitu. Nawang di apa menonjolkan diri kok nggak mau, kenapa? Ya. Ada pada waktu itu ada karawitannya bapak-bapak itu. Bapak ini ngendang. Terus ada bapak yang sebelah sana itu ketua kelompoknya. Iya. Ini yang latih siapa? Benar bapak. Nah, itu Nggak mau ya. bedanya orang dulu sekarang. Kalau sekarang kan ahli Lu kan sampun bener ya? Kan ya loh. Ya. Yang sana satu, yang kebalik sih empat gitu kan? Kok kita orang ngono to wong Jawa ki ya. Lah yo ngene. Wong Jawa ki nek dekne iku sing nglakoni iku mesti ora gelem, mesti melayu. Tapi nek umpamane dekne sing salah ngadeg meneng. Iku koyoke pengalaman sampe. Ora kok sapa-sapa. Wis tak tebak. Ini lebih ke curhat, Pak. Iki terus ke sing awan mau cerita. Iya. Jadi kawitan itu seperti itu ya. Mau lanjut enggak juga. Pertanyaannya Pak Dini gak fokus, lanjutkan Pak. Iya. Jadi dari kenyataan itu, jadi teman-teman ngerawit waktu itu dari segi nasibnya ya, keadaan keekonominya, keadaan setiap harinya itu begitu kekurangan. Dari profesinya sebagai penabur karawitan waktu itu. Iya. Dan bapak itu tidak mengizinkan saya untuk jadi seperti itu. Oh. Sebenarnya nggak mengizinkan. Iya, mengizinkan. Tapi Bapak yang guru karawitan tadi ya? iya bapak saya. Iya. Bapak saya. Saya karena suka dengan karawitan ya nguber terus. Aku ini seneng kok, tidak boleh kenapa? Katanya khawatir kalau nanti setelah saya masuk ke dunia Seni itu, saya sekolahnya nanti tidak terus, terus takut sama teman-teman yang kebiasaannya Betul. kurang bagus. Dulu kan begitu, dulu itu. Sekarang juga. Mosok. Iya. Oh, Kan seniwan ya? Senewan. Sekarang dia. Tokoh-tokohnya dulu ada Pak Bambang Suwardi, Pak Lasimin Suwardi. Itu mendirikan kelompok karawitan yang di Pendopo. Jadi Pendopo itu punya gamelan Mbak sebelum terbakar dulu itu. Oh iya. Gamelannya bagus. Siapa yang bakar? Tidak tahu. Iya. Waktu itu saya ikut. Nah, saya ngajak ke Pak Lek kan bergabung. Aku ki seneng karawitan Bapak nyuwun di elok grup itu. Terus saya diantarkan. Itu diantarkan ke Pak Bambang itu. Oke. Kan aku piye Bang seneng karawitan dajak rene tak ulangi gitu. Terus akhirnya itu masih kasih syarat saya pulang di rumah masih kasih syarat boleh main karawitan tapi gak lilo nek jadi mung jadi penabuh yang di kerop-kerop itu ya maksudnya jadi penabuh wayangannya wayang Bapak Tayuban gitu dia gak mengizinkan tapi karena saya seneng cara sisi-sisinya nah aku jadi guru piye aduh ngenyang ya Iya betul. Nek dari pelatih boleh jadi seniman yang bukan untuk pekerjaan tetap boleh itu akhirnya saya termotivasi juga. Akhirnya jadi guru itu. Oh masih lama prosesnya masih panjang ini nanti sampai 2 jam 3 jam ya Belum. Iya masih lama ya. Cerita aja terus Pak. Terus saya kerja lulus SMA tidak berani ngerasain kuliah karena waktu itu keadaan ekonomi ya. Oh seperti itu. Iya. Bapak Itu tahun berapa tahun? 90-an. 90-an ya. 90-an. Memang waktu Orde Baru itu memang susah. Terus kemudian Orde Lama lebih susah. Oke, terus ya kerja sampai tahun 2000 saya menikah. Nah, Bapak waktu itu sudah meninggal. Tahun 99 beliau meninggal, saya menikah. Nah, menikah itu
Dari sekian tahun 94 sampai 2000 itu terlupakan yang karawitan, kesenian itu tak terlupakan. Sempat Ya benar-benar lupa. Oh benar-benar lupa. Sebentar, ada satu pertanyaan sebenarnya. Ya. Ketika dengan Pak Bambang itu, waktu di alun-alun, di alun-alun, di pendopo itu, jenengan pertama kali megang apa? Saron waktu itu saya. Saron. Oh Peking. Oh, berarti. Dari China, Peking. Peking. Oh, Peking. Oh iya. Ini kan biaya Pak. Peking Di Jakarta Peking. Gila poros poros sosial. Pertanyaan enggak tahu beneran ya. Jadi pelintir sama teman-teman. Ayo, kalau di Tuban Kuwi jenenge saya mangan di pari itu kuwi jenenge saron. Kuwi jenenge saron penerus gitu ta gitu. Ya, Saron itu digawe lho, saron. Nah, Karawitan. Ding. Pindah-pindah ini kita kan. Maksudnya itu ekor betul Pak. Enggak, instrumennya namanya Peking. Oh, Peking yang dua kali itu ya? Kalau saron satu kali. Itu ya. Saron penerus kalau istilah Jawa Tengah itu. Iya, saron penerus. Saron penerus. Iya. Nah, waktu Yang itu- lancip itu ya banteng itu loh. Iya. Sama Pak Bambang saya langsung diposisikan kalau saya punya dasar tabuh ya. Di Peking tadi. Enggak, langsung diposisikan pentas. Oh, pentas. Nah, maksud saya enggak seperti itu. Saya pengennya diangkat jadi murid, diajari dari awal lagi itu gimana. Dasar cah nom saya keberungsung ya, apa itu masih gampang emosi itu saya untung enggak mau ini saya bukan ini maksud saya. Bukan kayak gini tujuan saya. Saya kerja lagi, lupa lagi. Waduh. Sampai tahun 2007. Nah ini mulai 2007 saya ketemu temennya. 2007 pendoponya sudah terbakar. Terbakar ya. Terbakar. Saya ketemu Umpama jenengan di situ masih ini kelihatannya nggak sampai terbakar gitu. Kenapa harus nunggu terbakar dulu baru semangat? Dia juga nggak tahu sebenarnya. Artinya ini kan bakar semangat. Ya kan gede gini Mbak. Kita kan mau cerita terkait karawitan, bukannya terbakar kemarin loh. Enggak, ini terusin aja Pak Dawa. Jadi sampai 2007. 2007 ya. Sebelum itu saya sampai sempat itu saya waktu itu udah jadi pedagang ya. Pedagang itu kan pola pikirnya untung ya. bisnis. Terus enggak ada istilahnya meredam apa kekacauan yang di sini itu paling-paling dengarkan musik yang enak itu. Nah, waktu kerja terdengar suarane alunan gamelan Jawa Timuran itu. Di mana itu? Radio. Iya, orang punya gawe. Orang punya gawe. Terus mikir saya gini, ngono lapo. Kerja kan lebih enak dapat uang lapo kok layah-layah dengarkan itu lapo. Wah ini karma gitu. Enak karma ini. Oh, ini keteriwang gue. Keterima. Bisa sampai segitu saya. Mungkin ya Pak, keteriwang utang lunas ya. Itu gitu. Untung utang. Iya. Terus Akhirnya waktu itu ya enggak tahu ya perjalanan mungkin. Tapi saya masih suka dengarkan karawitan yang enak-enak itu ya. Yang saya protes waktu itu kan wayai kerja kok malah layah-layah gitu loh. Gitu loh. Ngrungokne apa musik gamelan yang seperti itu. Terus saya waktu malam itu ingin memorinya Mas. memori itu gendere bapak kan di rumah ya saya tak tahu di rumah sini di rumah Tuban itu Dimainkan akhirnya. terus tak bawa ke sana Surabaya. di rumah seperti ini Oh iya. nah terus kangen saya itu tak ungkapkan ke sana kok enak ya kayak ada lagi Kembali lagi. Oh, Yonine metu. mungkin Ya, Yonine metu. Nuwun sewu nanti judul YouTube-nya ya. Yoni. Enggak. Ini loh, guru karawitan ketriwel. Ketriwel. Sebenarnya kan Anda terbuka hasrati kan goro-goro keteriwang kan Pak? Iya. Jadi iki mau wong ketriwel iki semono kuwi. Ono kuwi barangnya terus memorine keluar lagi. Ya orang kita berempat ya keteriwang Pak, ngapain? Menyentuh rasa ketika dia ini kan. ketika itu terus waktu sama saya Pak Suhardi Pak Lasmin masih sugeng masih sehat waktu itu. Gua parani Pak kalau pengen sakit gede
langsung sekarang ngomong besok langsung sudah dibuatkan notasi. Nah, langsung buatkan notasi. Iya, saking senengnya itu. Jadi Genjer tuh yang dari bambu itu bukan? ya ada bambunya, bambunya pakai bambu. Oke. Ya sing ning gedung ombo biyen iki lho Pak. Ya, yang saya di lagu teman sih, dulu saya rendang tuh. Itu yang biasanya nabuh sepuh tuh, karena instrumen itu paling depan, paling sulit genjer itu. Ya kalau genjer itu ada notasinya. Ada. Enggak, dia kan mainnya kan apa ya? Insting gitu ya, insting. Ya, kalau main insting. insting itu apa? Sebetulnya pendasar untuk bisa main karawitan itu syaratnya kalau mau bagus ya, itu harus bisa nembang dulu. Karawitan tuh harusnya. Nembang ini kan nembang ya. Karawitan sendiri itu kan apa namanya, alunan nada ada di sini. Terus kita ungkapkan dalam not itu. Not itu kan hanya sebuah simbol pengganti aja. Gak bisa ukele genjer dinotkan secara penuh itu. Ya, bisa. Karawitan. Ya, karawitan itu begitu. Berarti ngerawit ngeramut. Waduh ya karo musik anu ya. Kerawit. Jauh. Ya hampir sama lah. Cuma kalau musik modern itu kan penotasiannya sudah sangat detail. Ya tetap. Ya. Misalnya not balok itu ada yang bendera satu. Kalau karawitan kan pakai tes, pakai rasa. Ya. Deng-dengi kan jenengan misalnya ada misalnya. Itu. Terus yang bunyi ini satu Pak. Dulu saya ada pertanyaan. Apa penarian jenengan saat gong deng itu kan dene sapal Pak. Sikile jinjit sampai medun. Ya. Ngono ku ngelatih suwe gak ngono lama gak? Ya itu tadi prosesnya memang harus dari tahap demi tahap. Kalau mau bagus. Iya. Butuh berapa tahun? Enggak mesti. Kalau intensif ya anak-anak itu SMP itu setahun kalau intensif jadi. Tapi ya pilih anaknya dulu. Kalau kita ini berapa tahun? Ya tergantung. Sampai pemilu tahun depan. Pemilu tahun depan. Cepet deh. Iya. Nah belum topon nih kali ketemu gawean gini keluarga terus belajar ya Pak. Iya Pak. Berarti karawitan itu tidak hanya mengiringi lagu tapi tari juga. Ya tari kalau tari yang tradisi Jawa ya kan pakai gamelan, itu kan ada alunan musik dan lagunya. Ada itu Musik dan lagu. musik dan tembang. Lagu kok itu tembang. Kalau nari enggak ya sebenarnya? Kalau nari pengiringan nari itu karawitan enggak? Enggak ya? Ya nggak harus karawitan. Nari apa besar Pak? Pesan sama nari ya hampir sama cuma beda. Kalau tari itu kan seni yang pengungkapannya menggunakan gerak. Iya. Dan iringannya nggak harus karawitan. Ditepuk tangan ya bisa, pakai genderang bisa, pakai hitungan. Yang penting kapela bisa. Menurut lagunya ya. Ya, yang dimaksud kalau diiringi karawitan itu ya yang mengiringi melodisasinya terbatasi oleh alunan pelok selindro. Pelok selendro. Nah itu kalau karawitan. Kalau tari kan enggak. Tari itu kan seni gerak. Iya. Tapi kalau karawitan Seni musik. Ini musik. Beda. Dan mana kalau tari misalnya dulu waktu di perkuliahan itu karawitan, mata kuliah karawitan tari, bukan karawitan bukan tari, tapi karawitan tari. Artinya musik yang mengiringi tari. divisi Karena beda ya. Beda. Kalau tari ya tari sendiri. Kalau umpamanya jenengan milih mana? Pelok apa selendro? Pilih dua-duanya. Dua-duanya. Kenapa? Saya. Ya itu memang Jawa kan itu pelak sama selendro. Jadi berkaitan tidak bisa dipisah. Tidak bisa. Ya, mungkin kalau simbiosis mutualis. iya Kanan kiri ya dia. kanan kiri. Tapi kalau di pewayangan itu kan lebih dominannya yang selendro. Kalau di gending itu sama, selendro juga banyak, pelok juga banyak. Oke. Kalau ada yang namanya kayak dandang gulo, mocopat ya. Mocopat itu gendingnya karawitan. Iya, Pasti. Artinya tahu kupas dulu karawitan itu apa. Oke. Iya. Saya main jauh-jauh aja gitu. Iya. Jadi konsultado. Iya. Kini lo bentuk. Keterima. Iya. Keterima. Jadi
sebelum kita harus ngerti dulu ya karawitan sama kembang tadi itu. Kok Macapat kok masih karawitan karena Macapat itu kan terdiri dari beberapa jenis itu, 11 atau 12 itu. 12 jenis. Itu semuanya menggunakan alunan pelok selendu. Tidak ada yang tidak pelok selendu. Macapat. Nah, ini dari karawitan. Karawitan seni musik yang rawit itu halus. Oh, yang tadi ya bilang rawit itu halus. Tadi dari halus-halus itu akhirnya menjadi untean nada-nada yang indah kalau diterjemahkan di apa namanya itu sastra definisi. Nah, itu kan itu di antaranya ada berupa alunan-alunan suara yang halus dan lembut dirangkai demikian rupa dalam batasan nada pentatonis yang pelok selinggri itu sehingga menjadi alunan yang indah. Gitu. Ya. Kalau saya kalau boleh punya definisi sendiri. Enggak apa-apa. Jadi rawit itu halus itu kalau menurut saya pembedanya kalau tidak kita menggunakan rasa itu kita tidak tahu. Karena saya mungkin ya saya keterima waktu itu. Saya disuruh niteni atau dikasih pengalaman itu. Ketika saya jauh dari karawitan, saya memahami Nyidam Sari, Wuyung, lagu-lagu campur sari yang banyak itu menurut saya sama semua. Pada akhirnya. Jadi orang awam itu menilai musik gamelan mungkin ya mau ning-nong gitu, enggak. Dia enggak mengerti itu apa. Enggak ada perbedaan gitu. Kalau terus menurut jenengan? Ya itu yang kalau sama itu halus. Misalnya kehalusannya itu. Dandang gula ya. Doang ayu pembujane ati. Yang satunya doang ayu pembujane ati itu kan hampir sama. Aku kok eling maneh Mas Palu dia. Oke. Nyidam Sari misalnya itu yang hidropelok tadi ya. Yang pelok. Pelok. Misalnya Nyidam Sari sama Tawangan Lintang itu kan hampir sama dia. Umpama seliramu sekar melati aku kumang Nyidam Sari. Ya nek Tawangan Lintang ya aku nyanyi terus. Kan hampir sama. Tapi sebenarnya beda tadi. Beda. Cuman yang kalau kita tidak masuk ke sana secara dalam itu membedakan ya. agak sulit gitu loh. Jadi anak-anak sekarang itu barangkali itu yang menjadi kendala mereka. Mereka memang benar-benar tidak ngerti karena kurang dalam masuknya, kurang mencintainya, kurang telaten kalau memahaminya itu. Ataukah pola ini mungkin di dunia pendidikan di Indonesia mungkin kurang begitu ini ya diajarkan karawitan, gamelan gitu. Sebetulnya itu hanya kebiasaan aja. Gini aja, Mbah Tung itu mertua saya ya. Itu Mbah Tung itu kan kelahirannya sekitar tahun 50-an. Waktu itu tahun 50 sampai 70 itu alunan yang terdengar oleh mbah kita dulu itu ya seringkali gamelan. Murah sandang pangan sudah kawarasan. Ini tiap pagi saya mesti dengar itu. Radio RRI Surabaya. Ya. Tiap pagi alunan gamelan. Nanti siang ada lagi gamelan. Sore ada lagi. Televisi waktu itu juga kalau jam 7 malam itu waktu di berita nasional RRI mesti mengalunkan suaranya angklungnya orang Banyuwangi. Tong tong teng teng tong tong masih ingat betul saya. Ya, di TV. Jadi anak-anak dulu era saya itu banyak yang mendengarkan musik karawitan tadi itu. Jadi ada karawitan Bali, karawitan Banyuwangi itu karawitan semua. Ada gamelan Bali, gamelan Jawa, gamelan Bali itu akrab. Sehingga melodi-melodi yang masuk ke alam pikiran mbah-mbah kita dulu itu. Makanya Andan pun kan selendro itu. Betul. Ketika dia bergumam apa namanya? Rengeng-rengeng. Iya, selendro. Nano. Benar gitu. Karena mbah ya nano. Kena nano. Jadi selendro dia. Sehingga ketika menyanyikan lagu-lagu yang ujian sholat jadi selendro. Karena dia tidak bisa meniru yang Arab musik sekarang. Arab. Aku kalau di rumah
rumah itu ini yo. Kalau nggak Mozart apa Vivaldi itu enak saya. Elok Cilindro ya. Itu elok itu. Paling bal-balan satu-satu lagu kok. Anu ya, sampai kegowo nek pujian-pujian nek gone langgar-langgar ya. Tadi lah kita yang eranya lahirnya tahun 50 sampai 70 itu memang akrab sekali dengan musik gamelan. Waktu itu musik gamelan jadi favorit nomor 1. Kalau jenengan melihat sebenarnya itu karawitan itu sebenarnya musik yang sederhana atau memang rumit ya? Halus. Nah, karena kehalusan itu kan sebenarnya dia ya karena kalau melihat dari alatnya kan itu aja kan gitu. Nah kalau melihat dari alat kan berarti ya kan sederhana gitu loh kan gitu. Tapi kalau melihat kehalusan itu kan rumit. Nah ini gimana ini? Menurut jenengan karawitan itu rumit apa? Kalau menurut saya kalau dikatakan rumit ya memang rumit. Tapi kalau itu kita mencintainya lebih dari itu, rumit pun tak cari sampai ketemu. Padahal rumit ya, memang rumit. Padahal kerumitan itu pada apa namanya kelengkapan dari musik alatnya itu, ataukah nuansa ini nada intonasinya sebenarnya? Kalau menurut saya yang paling rumit itu di penguasaan apa namanya jenis-jenis gending, cengkok. Terus cara memainkan itu ada teknik. Kayak gini saat jenengan di gedung jenengan memainkan pra ya. Kan jenengan kan kayak apa sih nih gini panu apa jenis gini oh bukan iki konduktor tempat kan ya itu sampai gini pikiran saya lagi alat musik samanya kayak kan kalau pianis dan sebagainya kan ada not-notnya jenengan kan deng gitu ada ini ya. Lah seorang anak kecil sekarang kok sudah tumbuh kan berarti hebat pol kok Pak ya. Iya, itu karena hebatnya gurunya gitu ya. Iya. Itu sanjung. Iya. Sebenarnya Pak, aku bingung Pak. Hati-hati, jus ini tuh kalau sudah jus sanjung. Akhirnya ini gong itu di sini, gongnya itu. Ya bedanya dengan musik agak beda sedikit sih. Ya. Gini loh, itu kan namanya ekspresi. Ya. Jadi notnya tetap ada, tapi ada bagian-bagian di seni karawitan itu yang menggunakan perasaan atau tafsir. Kalau sekarang tafsir. Jadi misalnya kena dimatu kemarin bukaan gending apa itu, Ronggolawe kalau nggak salah. Waktu masuknya dia itu nggak ngitung, berhentinya kapan itu nggak ngitung, karena kita sudah sepakat kalau kendangnya bunyi berarti mandek. Tanda. Saya kan bingung Pak. Deng penyanyi ini jenengan kan benar. Iya. Aku buka video terus bingung lagi dari musiknya kapan kan gitu. Ini pengalaman Pak. Ini era artis kayak gini gitu Pak. Iya. Enggak apa-apa, saya tanya. Iya. Saya nggak ngerti Pak. Gitu Pak. Ya itu proses juga. Jadi mereka tetap ada aturan notnya tetap ada. Kan buka buku juga kertasnya notnya itu kalau nggak ada itu nanti melebat ya bingung gitu. Jadi mereka anak-anak kan belum titik laras namanya, belum masih hafal, ya belum hafal rasanya belum ya. Belum titis. Nah itu masih ada. Tapi kita sepakat kalau kendangnya begini itu berhenti. Kalau kendangnya temponya saya tahan berarti dia mau beralih ke tempo selanjutnya. Ya. Itu sudah ada pola-pola yang diwariskan oleh mbah kita dulu. Itu kalau di musik atau band fill in namanya, fill in drum itu ya. Cuma kalau di musik tradisi kita itu sudah dinamakan, dikasih simbol-simbolnya, sudah dikasih tanda-tandanya dan itu sudah disepakati. Makanya kita ngomong dulu karawitannya klasik apa kreasi. Oh, ada juga ya. Iya. Kalau yang klasik, kayak klasik hati-hati. Misalnya kita membunyikan Latra Wilson, iramanya irama lancar, irama jadi, terus irama wilet. Sudah di situ kita terframe itu. Sudah itu pokoknya. Iya, makanya nanti kalau irama lancar itu kendangnya begini. Itu yang klasik itu artinya dari kerajaan dulu.
yang tinggalan ya, kan itu. Cuman itu ada pola-pola yang sekarang disepakati, misalnya gendang kale, gendang jiblon, gendang adeng, tapi itu ada pola-polanya. Ya, ada aturan-aturannya. Itu kalau kita mau jadi pengerawat yang baik ya harus hafal itu. Iya. Ya kalau gendang ladrang itu begini, tawang itu begini. Ladrang itu agak kencang itu misalnya ngebit. Ya bukan enggak ya. Ladrang juga ada yang halus. Ada yang halus. Polanya, bentuk gendingnya. Nah, itu kalau ada papan tulis tak jelaskan. Ya, ada polanya. Terus yang kreasi itu artinya? Yang kreasi kita berdasarkan pola-pola tradisi, tapi sudah lepas dari ini. Misalnya pola-pola tradisi lepas. Misalnya ladrang itu aturannya ada satu botor itu 4 bulan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus saya kreasikan bukan 8 lagi, tapi tak buat 6. Terus saya sambung lagi ke tawang, saya akan boleh, namanya kreasi. Itu berarti birama kalau ini ya, birama. Pembaruan. Itu yang masih bertandaskan tradisi. Sekarang teman-teman yang di akademisi itu yang pintar-pintar itu sudah keluar dari sana. Keluar dari pakem ya. Kita main sama saksofon, main sama iya. Kan sudah keluar dari pola-pola yang dua warna itu. Berarti sudah diatonis berarti ya, enggak pentatonis lagi. Iya. Atau gimana? Diatonis ya? Yang gamelan saya menyesuaikan yang diatonis. Itu yang kolaborasi. Artinya kalau gamelan ini kan notnya pentatonis. Bisa bisa ya. Cuman dipadukan. Agak ada not yang ini ya. Tidak ketemu ya. Stem-stemnya agak miring. Ya, miring. Wong loro kira ngerti. Ya, Pak. Enak loh jadi mendengar itu. Diatonis. Protagonis. Anda kamu gak antagonis. Kalau diatonis sampai 7 not ya. Kalau pentatonis 5 ya. Itu sebetulnya hanya kok do re mi fa sol la si do gitu ya. Kalau kita pelok kita do mi fa sol si do. Kita tinggalkan re sama apa tuh? Do mi fa sol si la. Re sama la tidak dipukul itu sudah jadi pelok. Pelok kayak. Tapi kalau selendrnya do re mi sol la do la sol mi re do itu. 6 berarti 6 not. 5. Oh 5 ya. Do re mi sol la. Itu. Do re mi sholat. Tapi selendronya itu yang dipakai Bali, dipakai oleh teman-teman yang di Banyuwangi, di Sunda, dia pakai itu do re mi sol la do. Tapi kalau Jawa khusus selendro itu punya karakter sendiri. Terus ini apa Kamas? Ya soal anak-anak kecil-kecil tuh, itu kan belum bisa nembang kan Mas. Tapi sudah pinter pol. Salah. Ngerti juga ya. Kan langsung dong gitu, langsung mukul gitu. Ya latihannya. Tapi bunyinya seperti yang teman-teman itu yang masih kecil-kecil itu, kalau saya mendengarin itu udah bagus itu. Ya menurut saya untuk yang tadi mungkin posisi ini jangan masih saya waktu keteriwal itu. Keteriwal Pak. Keteriwal. Kalau keteriwal itu pelok. Kalau keteriwal artinya menurut saya orang masyarakat awam belum masuk ke karawitan memang alunan seperti itu sangat bagus. Makanya sebagus apapun orang bule itu bermain, ya bisa. Orang bule itu bermain. Menurut kita orang karawitan dia masih di level saya masih belum ke sana. Itu karena apa ya gitu? Karena rasa dari kecil nggak pernah mengenal itu ya. Dari kecil kan belum pernah. Bisa jadi. Terus apa ya namanya memori yang diwariskan lebih baik kan nggak sana. Iya. Memorinya kan ke kita. Betul. Iya. Nggak mungkin dia bisa mengalahkan anak Jawa untuk urusan karawitan. Nah, oke Mbak Deni. Nah sekarang begini. Waktunya habis gimana? Sekarang ini kan saya kamu dulu. Sekarang ini kan agaknya sudah mengkhawatirkan. Artinya tingkat kecintaan bangsa kita terhadap gamelan, terhadap karawitan. Karena di luar negeri itu di kampus-kampus sudah punya grup-grup karawitan. Mereka boleh story itu ngene iya gamelan. Ada ya? Gamelan.
Game plus berarti. Game plus lah. Ya. Kalau saya ya masih optimis lah. Saya juga salah satu pecinta gamelan yang tidak bisa dinyang lagi. Ya. Setiap hari nampung gamelan, setiap hari sama anak-anak latih gamelan, dan saya tidak pernah bosan itu. Anak-anak saya tak sangoni. Nampung gamelan seperti ini. Kalau lembang itu seperti ini, indah seperti ini. Nanti ketika dia sudah lepas dari saya, monggo tak doakan aja kan kecintaan mereka, dan saya yakin ketika itu sudah tertanam tidak mungkin lupa. Amin. Memori lagi itu. Iya, memori lagi. Kalaupun besok lupa ketewel. Iya, ketri mesti kembali lagi. Pelotmu jangan dilupakan. Selendro. Iya. Baik. Ini sudah dapat tanda-tanda dari sana, tapi masih diberi 1 menit untuk memberikan motivasi atau closing statement untuk anak muda Dimas Diajeng dan Netralis yang ada di sana. Khususnya DNA Tuban. Apa sih? Darah. DNA ini toko ya. Iya, generasi Tuban lah. Iya. Ya kalau teman-teman yang generasi muda itu kalau mencintai tradisi Jawa itu sama sekali tidak. Jangan berpikir bahwa itu sesuatu yang ketinggalan zaman. Bahkan itu nanti akan muncul di permukaan zaman. Karena di sana itu banyak sekali falsafah, pelajaran-pelajaran yang mendidik kita dalam bermasyarakat, dalam berpikir ya. Psikologi kita juga terbangun ketika kita bermain karawitan itu. Jadi banyak sekali yang kita bisa ambil dari situ. Oke. Ada satu pesan mbah saya. Geluti gamelan itu, rawat gamelan itu, cintai gamelan itu, maka nasi buah akan beruntung. Amin. Ya. Pada dasarnya apapun harus dicintai. Iya. Saya jadi eling yang apa yang dikatakan sama Gute. Gute itu bilang bahwa pemikiran yang sudah ada dan sudah menjadi akar pemikiran itu mainstream itu semuanya itu sudah menjadi ilmu. Apa yang harus kita lakukan sekarang yaitu memikirkan lagi tentang terkait dengan keilmuan itu. Itu katanya Gute seperti itu, hampir seperti itu ya, sama. Baik, Dimas Diajeng dan Netralis, yang namanya tradisi, yang namanya warisan itu tetap aja jadi kekayaan kita. Tidak ada kata usang terkait dengan warisan dan kekayaan itu. Besoknya, kata Kamas, ya, besoknya pasti akan bisa kita gali lagi dan menjadi sumber kekayaan kita, sumber peradaban kita. Saya Denny Sumirat di sini serta rekan saya Bapak Bebi dan itu Suwardono serta narasumber. Kita undur diri terlebih dahulu. Ingat, stay tune di YouTube dan Facebook Cedik Geni Podcast. Cedik Geni Open Your